Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita mengetahui bahawa pemahaman Ustaz tersebut menyimpang, padahal yang kita tahu dia atau Ustaz tersebut mengkaji Al-Quran dan Sunnah? Ikhwan, sekarang ini jarang atau sedikit sekali yang berbicara mengenai manhaj, sehingga umumnya kaum muslimin tidak mengetahui manhaj yang hak, walaupun secara garis besar. Berbeda dengan kawan-kawan yang ngaji dahulu di sekitar tahun 80-an dan 90-an. Itu setiap hari dicekoki, tahu nggak dicekoki? Dengan manhaj yang hak. Sehingga walaupun dia awam, tetapi secara garis besar dia paham. Maka ketika dia duduk di majelis, lalu tampil ustaz, bawakan Al-Quran dan Sunnah, hadis, kemudian mulai membahas, mengkaji, maka kontan dia tahu secara garis besar, ini ada yang gak beres sama ustaz ini. Kemudian dia tanya kepada ahli ilmu. Kalau sekarang tidak, itu saya tidak tahu, karena kurang dicekokin manhaj, kurang belajar manhajiyah, manhajul Rasul, manhajul sahabat. Saya tanya kepada antum, apa ada orang yang mengaji tidak bawakan ayat Al-Quran dan Sunnah? Semuanya bawakan ayat Al-Quran dan Sunnah. Apa ada orang yang mengatakan, saya mau ngajar tidak pakai Quran dan Sunnah? Nggak boleh pakai Quran Sunnah. Nggak ada. Semuanya mengaku Quran Sunnah. Hatta Syiah Rafidah bertakiyah, berbohong, pakai Quran dan hadis Bukhari lagi. Ntar dia tolak Bukhari, ntar dia terima, begitulah. Gak ada yang mengatakan saya tidak pakai Quran, semuanya pakai Quran dan hadis. Tapi pemahaman yang sesat. Maka penanya duduk di majelis ahli ilmu yang telah ma'ruf, yang dikenal oleh ahli ilmu, bukan orang dikenal di YouTube. Sekarang ini zaman orang melihat orang-orang awam kalau sudah populer retorika di YouTube, itu dipanggil, ini enak ceramahnya gitu. Tapi sesat dan menyesatkan, walaupun atas nama sunnah. Hati-hati. Tanya kepada ahli ilmu, duduk di majelis ahli ilmu, karena orang yang berilmu itu harus ma'ruf, dikenal oleh ahli ilmu. Kalau tidak dikenal, maka dianggap dia, kata ulama, bukan kata saya, dianggap tidak ada, keberadaannya tidak ada. Sama dengan ilmu dunia, seseorang itu dikenal sebagai memiliki satu keahlian oleh orang yang ahli itu juga, bahkan lebih ahli darinya. Begitu. Maka kita harus lebih banyak belajar manhaj di majelis ahli ilmu.